Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, selamat datang di kegiatan kita pelatihan bakal calon kepala sekolah. Tapi ada satu pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka kenalan ya. Baik Bapak Ibu, kenalkan dulu saya Liska Piani. Keseharian saya di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kebetulan saya adalah seorang Widya Iswara. Bapak Ibu silakan nanti untuk berkenalan ataupun ada pertanyaan ataupun mau menjalin silaturahim di antara kita, ada nomor telepon saya. Boleh, Bu Disti, kebetulan kita kan pernah ya satu kegiatan di pelatihan apa dulu ya? Pada saat itu teman-teman juga mungkin belum berjumpa dengan saya, tapi Bu Disti, Pak Abdel pernah kita sama-sama dalam satu, iya ya, waktu kita di Pusdiklat ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita energizer pagi-pagi ya. Ketika saya mengucapkan semangat pagi, jawabannya Pagi. boleh. Ada mau ditambahkan dari situ? Ojo kedong. Ya, ada mungkin Pak Pairus ada yang mau ditambahkan? Luar biasa. Pak Abdel? Allahu Akbar. Iya Bapak Ibu luar biasa ya. Jadi di kesempatan pelatihan ini ternyata Bapak Ibu itu ibaratkan gelas itu bukan gelas yang kosong ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Saya posisinya sebagai fasilitator memfasilitasi Bapak Ibu. Tapi kalau masalah konten Bapak Ibu lebih paham karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu adalah calon-calon kepala sekolah. Sepakat? Oke, sekali lagi semangat pagi. Pagi. Ojo kedong. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke modul 6, penguatan kompetensi sosial kepala sekolah. Di hari-hari sebelumnya Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak materi terkait dengan pelatihan bakal calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh BGTK Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu, kita bangun komitmen kelas dulu ya. Oke, yang pertama, hadir tepat waktu. Sepakat? Tidak menyalakan atau membuka gawai ketika kegiatan berlangsung kecuali darurat. Sepakat? Kalau nggak sepakat tidak apa-apa, tunjuk tangannya. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan ya. Yang berikutnya, ini sepakat nggak? Siap belajar secara lahir dan batin Bapak Ibu. Artinya apa kalau lahir batin itu bukan cuma raga yang hadir di sini tetapi juga pikirannya. Jangan sampai Bapak Ibu badannya di sini tapi sudah mikirkan lebaran kue saya belum siap. Iya, atau nanti sore mau berbuka dengan apa? Jangan dulu ya. Jadi kita hadir siap secara lahir dan batin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Oke. Selamat datang di modul 6. Jadi akan ada 3 pilar yaitu kolaborasi. Yang pertama itu murid, nanti kita akan bahas. Tapi sejalan dengan waktu mungkin nanti ada masukan Bapak Ibu silahkan berkomentar ya. Kemudian ada pilar yang kedua adalah guru dan yang ketiga adalah tenaga kependidikan. Dan jangan lupa nanti ada konsep berjejaring dengan mitra. Tapi Bapak Ibu, hasil belajar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tidak banyak Bapak Ibu. Adalah menjelaskan konsep dan prinsip kolaborasi serta menyusun rencana kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dari satuan pendidikan. Indikator hasil belajar kita, ini ada banyak indikator tapi kita akan fokus pada indikator ketiga, yaitu menyusun rencana kolaborasi yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu adalah calon-calon pemimpin di satuan pendidikan dari kabupaten kota yang mengutus Bapak Ibu di pelatihan ini. Baik, sebelumnya kita ada permainan. Bapak Ibu silahkan secara bergiliran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya menyebutkan satu kata. Cluenya belum ada dari saya, tapi Bapak Ibu bisa baca? Ya, boleh, tapi ada clue di depan. Silakan kita mulai dari mana? Dari depan, dari belakang? Ya udah dari depan aja ya Pak Abdel ya. Ya silakan Bu Lina. Cluenya apa, Bu? Cluenya lihat di situ. Boleh coba. Seandainya boleh baca di clue, boleh
Bapak Ibu boleh berekspresi, boleh mau membaca itu mengikuti atau Bapak Ibu punya prinsip sendiri silahkan deh. Oke, silahkan. Kata pertama, sapi. Panggang. Dimakan malam hari. saat lapar. Jadi kenyang. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Kasih tepuk good job yuk. Ada yang masih ingat? GOODGOB, good job, good job, good job. Oke, tepuk good job. Good job. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi sapi panggang dimakan malam hari saat lapar jadi kenyang. Itu kalimat yang berhasil kita susun Bapak Ibu. Apa sekarang yang Bapak Ibu bisa simpulkan dari permainan kita? Ya Bu Disti? Ketergantungan satu sama lain. Ketergantungan satu sama lain. Ada lagi? Ya, Bu Lina. Fleksibilitas itu. Fleksibilitas, boleh. Ada lagi? Iya. Adanya kolaborasi Bu, jadi mendengarkan apa yang diucapkan teman sebelum. Oke, adanya kolaborasi. Bu Dwi. Pentingnya mendengarkan dan memahami konteks. Pentingnya mendengarkan dan memahami konteks. Ada lagi? Cukup, baik. Jadi ini jawaban Bapak Ibu tadi ya, sudah kita simpulkan seperti ini. Jadi tadi ada temannya yang melihat petunjuk, ada yang baca, ada yang enggak, seperti itu. Tapi kesimpulannya dari kata-kata yang sudah kita susun menjadi satu kalimat, maka sebenarnya itulah yang bisa kita sebut dengan kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kolaborasi itu intinya bukan tentang siapa yang paling dominan, melainkan tentang bagaimana setiap individu menyelaraskan kontribusinya agar selaras dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama yang logis dan bermakna. Bisa jadi tadi mungkin Bu Disti mau nyebutnya apa? Kambing bisa jadi ya. Oh tapi ternyata kata-kata kalimat dari Bu Lina tadi sudah sapi. Akhirnya Bu Disti mulai berpikir, oh aku perlu ini menyelaras, perlu fleksibel aku ya. Kemudian tadi Bu Disti menyimak. Nah, ingat, menyimak itu sama pentingnya dengan berbicara. Kalau semua orang berbicara, tapi tidak menyimak apa yang dikatakan oleh teman kita sebelumnya akan kacau. Tidak nyambung, betul. Informasinya lewat ya Bapak Ibu ya. Nah lanjut ya. Baik, Bapak Ibu refleksi sedikit sebelum kita melanjut ke materi. Silakan semua punya handphone ya. Boleh. Ya. Waktunya kalau 4 menit cukup? Cukup, baik. Silakan jawab ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Kita lihat jawaban Bapak Ibu semua ya. Wah, dari pertanyaan tersebut. Faktor apa saja yang membuat kolaborasi di sekolah dapat berhasil sesuai yang diharapkan? Bapak Ibu ada yang menjawab koordinasi yang rapi, ada yang menjawab komunikasi yang baik, ada yang menjawab dukungan dari sekolah, ada juga yang menjawab perencanaan yang baik, ada yang melibatkan guru dan siswa. Oh pantes, iya, perlu kerjasama ya Bu ya. Baik, ada penguasaan materi, melibatkan orang tua, melibatkan warga sekolah, ada yang menjawab komunikasi efektif. Terima kasih Bapak Ibu semua ya, luar biasa Bapak Ibu. Baik, kita lanjut kembali. Nah, jadi ini adalah konsep dan prinsip kolaborasi. Ingat bahwasanya kita semua adalah makhluk sosial. Coba kalau bicara makhluk sosial, ada nggak yang bisa hidup sendiri? Nggak bisa. Kita makan nasi misalnya. Apakah nasinya bisa kita proses sendiri, kita hadirkan sendiri? Tidak. Tentu kita butuh manusia ataupun yang terlibat ya, ada penjual, ya petani seperti itu ya. Jadi manusia sebagai makhluk sosial boleh dibaca 1 atau 2 orang boleh? Boleh Pak Abdel? Manusia sebagai makhluk sosial itu tidak dapat hidup sendiri Bu. Dia memiliki kebutuhan untuk interaksi, mengembangkan potensi dalam kelompok, tunduk pada norma dan nilai sosial, dan memiliki kemampuan berempati dan berbagi. Iya, boleh kalau ada yang mau nambahkan 1 atau 2? Ada? Atau kita bungkus jawaban kita bareng-bareng? Oke, sepakat ya Bapak Ibu. Jadi
ini adalah konsep manusia itu sebagai makhluk sosial karena kita tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu. Apa sih pendapat Bapak Ibu terkait beberapa gambar berikut ini? Sepertinya ini demo, kemudian ini konflik Bu antara guru dengan siswa itu kayaknya nggak sejalan. Oke. Sehingga ada yang Heeh. menyampaikan aspirasinya melalui gerak bersama seperti ini. Tentu Oke. saja ini tidak sendirian. Iya, rame-rame. Satu lagi mungkin yang belum ngomong, belum bisa dengar suaranya. Boleh Pak Irus, Bapak Pak Irus ya? Menurut saya terjadinya demo ini karena tidak adanya ketidaksamaan gitu antara guru dan juga murid dan juga kepala sekolah. Iya. Yang mana menyebabkan Iya. pendapat dari guru. Baik, ya. Baik. Terima kasih Pak Pairus. Kita kasih tepuk wow buat teman-teman kita. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah fenomena yang terjadi di beberapa daerah ya. Ini ada guru dan murid demo tolak kepala sekolah. Geger, guru cekcok hingga dilerai muridnya. Guru sama guru loh ya. Kemudian ada aksi nekat demo siswa tuntut kepala sekolah mundur. Kemudian kepala sekolah di demo murid. Bapak Ibu, dari sini kita lihat yang paling banyak di demo itu siapa sih? Kepala sekolah. Nah, kenapa ya kepala sekolah itu banyak yang di demo ya? Baik, kita lanjut ke materi berikutnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan menemukan jawabannya. Ini dia. Kepala sekolah itu adalah seorang pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Kepala sekolah bukanlah penguasa tunggal, melainkan dirijen dalam sebuah orkestra pendidikan. Keberhasilan sekolah tidak ditentukan oleh instruksi top down, ya, tidak dari satu sisi hanya kepala sekolah ke bawah saja, tetapi melibatkan relasi antar komponen sekolah. Ada pendidik, sesama pendidik, ada siswa, ada tendik tenaga pendidikan, dan ada orang tua. Dan juga kepala sekolah itu menciptakan ekosistem sekolah yang harmonis, inovatif, dan berpihak pada murid. Bapak Ibu, sesuai dengan tujuan kita pada hari ini, kita akan menyusun rencana kolaborasi yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Silakan Bapak Ibu scan, kerjakan. Iya, tapi Bapak Ibu, ya sudah di scan, tapi jawabannya itu karena itu banyak ya. Nanti kita kumpulkan di drive yang sudah ada di share di kelompok ya, di grup WA kita, dikumpulkan maksimal batasnya 20 Maret 2026. Kira-kira sepakat? Sepakat. Baik Bapak Ibu, jangan lupa ini adalah materi kita hari ini. Silakan nanti di-download untuk sebagai acuan untuk mengerjakan tugas Bapak Ibu. Sekarang terakhir, bagaimana perasaan Ibu dengan pelatihan kita hari ini? 1, 2, atau 3? 1. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terang bulan di malam sepi, cahaya redup di balik awan. Terima kasih setulus hati, semoga berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada aktivitas lagi setelah ini? Iya Bu, setelah ini Pak Amsi Bu. Oh iya Pak Amsi ya, baik. Boleh foto-foto. Boleh, nanti kita foto-foto ya. Jangan lupa di grup boleh kita lanjutkan diskusi kita kembali. Iya. Boleh. Kebetulan WA saya itu aktif 24 jam, tapi mohon maaf jawabnya itu nggak aktif 24 jam. Boleh dijawab nanti ketika ada waktu saya akan menjawab Bapak Ibu ya. Intinya kita bersama-sama menyelesaikan pelatihan bakal calon kepala sekolah ini. Karena apa? Bapak Ibu adalah calon pemimpin pembelajaran. Seorang kepala sekolah itu memegang amanah yang sangat penting Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.